Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sukses. Jumpa lagi dengan gua Nur Lestianto dalam tayangan Gudang Banyak Omong. Hidup itu adalah sebuah pilihan di mana kita harus bisa menempatkan diri di masa yang akan datang. Hidup itu memang rumit, lebih rumit lagi kalau kita tidak bangkit. Jangan terus-terusan mencaci maki, tapi kita harus terus-terusan mencari solusi. Di era pandemi ini, gua lagi bersama kawan gue yang bernama Raffi, salah satu pemuda. Di tengah-tengah pandemi ini, dia selalu mencari solusi dan terus berinovasi. Gimana Bung penjualan hari ini? Alhamdulillah. Rame terus. Rame. Dulu kita awal ketemu di mana sih? Di salah satu organisasi ya? Ya, organisasi pas kita pembentukan Karang Taruna. Karang Taruna Kedaung. Ya, betul. Jadi hikmahnya, menurut lu pribadi nih, hikmah lu bisa bergabung di Karang Taruna ini, apa sih hikmah yang lu dapet? Ya, hikmahnya sih kita bisa saling silaturahmi yang tadinya nggak kenal sesama satu kedaung, sekarang jadi bisa kenal satu sama lain gitu. Satu sama lain. Tapi ada nggak di awal lu terfikirkan rencana mau mencari jodoh nih di organisasi ini? Oh enggak lah, nggak bakal gitu. Jadi kalau kita masuk organisasi, niat kita buat mencari jodoh itu nggak bakal berjalan organisasi kita gitu. Jadi kalau udah masuk organisasi, yang kita cari adalah wawasan, silaturahmi. Itu yang paling terpenting gitu. Kalau gue dulu sempet mau cari jodoh Bung, cuman karena berhubung gue udah punya buntut susah. Nah, gue nih yang bikin gue tertarik nih dari sosok lu nih Bung, ya kan? Mungkin juga sahabat sukses bisa bisa melihat dari sisi positif Bung Raffi ini. Di usianya yang sangat muda, tapi dia berani membuka usaha dengan modal yang cukup besar lah ya. Apa gimana Bung? Lumayan lah buat modal mah gitu. Cuman gini loh, kalau ini khususnya mungkin dengan dengan pengetahuan gue yang awam gitu kan ya, rata-rata kan memang pemuda yang khususnya masih muda itu kan kadang pola pikirannya itu sangat jauh dari yang namanya usaha, pengen membuka usaha. Cuman di sini lu kok salah satu pemuda yang katakanlah kemarin juga lu masih sambil kuliah ya, sambil kuliah terus lu berpikir mau membuka usaha dan status lu juga kan belum menikah. Itu tips apa sih yang yang lu tuh pengen memberanikan diri membuka usaha? Tips pertama itu apa sih? Lu ngelihat dari sudut mana gitu, kok lu bisa mau pengennya usaha daripada kerja? Jadi yang pertama mah dari diri gue sendiri sih Bang. Jadi emang gue sih orangnya nggak pengen yang namanya disuruh-suruh Bang gitu. Jadi gue nggak mau kerja mana-mana, nggak mau kerja di tempat orang-orang lain gitu. Dari dulu emang cita-cita gue mau usaha gitu, gue mau dagang bagaimanapun caranya, usaha apapun gue pengennya emang kayak gitu, pengen jalan sendiri, nggak mau disuruh-suruh. Orang tua sih dulu nyuruhnya ya lu kerja aja sono gitu kan, cuman dari diri guanya sendiri kagak mau gitu yang namanya kerja di tempat orang lain gitu. Jadi gue pengen ngunjukin gitu kan, orang-orang ngomongnya orang Betawi mah malas-malesan ya kan, gitu kan orang-orang pada ngomongnya kayak gitu. Jadi gue sebagai orang Betawi tulen gitu, Betawi asli, gue pengen ngebuktiin gitu kebetawian gue. Jadi yang tadinya dibilang malas-malesan gitu, gue pengen ngunjukin gitu mana yang namanya Betawi yang malas-malesan gitu. Ini kan kalau yang orang Betawi mah emang dari dulu ya yang namanya disuruh-suruh mah ogah namanya gitu ya. Jadinya timbul di diri gue sendiri gitu Bang. Jadi mungkin lebih lebih kepada omongan-omongan yang negatif yang berkaitan sama budaya Betawi ya, yang gitu. Yang mereka belum ketahuin bahwasannya Betawi itu nggak semuanya males loh.
Bahkan di luar iya. Betawi pun juga bisa lah, bisa dikategorikan males. Kayak gue nih jatuhnya Jawa, ya gue juga kadang dibilang males mah memang ada rasa males. Cuman kalau bisa jangan sampai orang menilai itu bahwasannya keseluruhan Betawi itu males. Dan makanya dari sini lu terbentuk mau nunjukin bahwasannya Betawi itu nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Cuman untuk yang kedua, ada nggak sih lu rasa gengsi gitu? Oh, kalau gengsi mah kagak dah. Buat gue mah kagak ada yang namanya gengsi-gengsian gitu. Ya emang namanya kalau gengsi gitu ya, di diri kita ada buat usaha, terus kita ada rasa gengsi gitu, ya kagak bakalan maju, Bang. Oh, cakep. Bang. Mau usaha apapun juga, sekecil apapun usaha, kita ada rasa gengsi, malu buat keluar gitu. Ya kagak bakalan maju-maju, Bang. Gitu mah. Berarti apa namanya, sebelum lu membuka usaha ini, jadi buat sahabat sukses, nah ini Bung Rapi ini salah satu pengusaha di bidang telur. Nah sebelum lu apa namanya membuka usaha, ada nggak sih lu pemikiran di awal, gue mau buka ini nih, mau buka ini nih. Terus gimana cara, kok lu akhirnya bisa apa namanya membulatkan untuk membuka telur? Padahal kan tahu dong, gue pribadi pun kadang ngelihat telur itu suatu dagangan yang memang resikonya sangat besar, gitu kan? Sudah gitu ada masanya. Gue sendiri pun kadang belum tentu berani Bung bergerak arah ke situ. Cuman lu di sini, lu kok bisa arahnya ke situ? Apa lu udah banyak sharing atau gimana? Jadinya gini, yang pertama mau usaha itu niatnya mau ayam-ayaman kayak ayam bakar, terus bikin ayam fried chicken gitu. Ternyata itu nggak berjalan. Tadinya gua bertiga tuh sama temen gua. Nah temen gua nggak sejalan sama apa yang gua mau. Gitu. Ya udah akhirnya pada mental. Akhirnya gua dapet saran dari Mamang awalnya tuh. Lu kenapa nggak buka telur aja? Kata dia gitu kan. Kalau nggak beras, itu kan kebutuhan pokok, kata dia gitu. Kebutuhan pokok pun kalau di masa-masa pandemi ini itu pasti banyak dicari orang gitu. Nah makanya di situ gue langsung berpikiran boleh juga tuh dicoba, ya kan. Nah di situ pas gue mau nyoba itu nggak ada yang namanya gue apa namanya nanya-nanya ke orang yang kenal gitu. Jadi bagaimana sih caranya gitu. Jadi gue tahu bagaimana cara berjalannya usaha telur itu dengan sendirinya Bung, gitu. Jadinya berjalannya waktu akan tahu sendiri gitu. Jadinya pas gue udah terjun beli barang, udah di situ gue tahu apa namanya rasanya resikonya besar gitu ya. Di situ gue apa namanya kerja keras gue, bodo amat dah. Kirain gue mah gitu kan, bodo amat mau resikonya bagaimana juga, yang penting usaha gue jalan. Insya Allah gue bisa maju kalau gue bisa ngadepin resiko-resiko yang berat-berat kayak gitulah. Apalagi di telur ya, telur emang apa namanya parah resikonya Bang. Ada nggak? Gede banget gitu resikonya. Mengalami kerugian ada nggak Bung? Sering Bang. Sering. Itu yang pertama ngalamin kerugian, pernah 3 kali kena ketipu. 3 kali tertipu. Ketipu itu apa namanya di tempat yang berbeda gitu. Dan itu juga nipunya nggak kecil Bung, puluhan juta. 20-an juta. Nah di situ kan kalau orang-orang yang mentalnya masih lemah gitu ya buat usaha, itu pasti dia akan mundur karena dia takut kecebur lagi. Karena kalau gua kan apa namanya emang jiwa gua pengen yang usaha dagang aja sendiri, bodo amat dah resiko apapun gua lawan. Di samping gitu itu juga lu juga kan mau ngebuktiin ke masyarakat nih ataupun dunia bahwasannya Betawi itu nggak males, kan gitu. Cuman poin yang tadi gua dapat juga, sebelum lu ngebuka usaha ini khususnya telur, lu udah mengetahui resiko apa yang lu hadapin. Jadi mungkin tips buat sahabat ketika mau membuka usaha itu,
salah satu mengetahui resiko itu mungkin poin yang paling utama kali ya, supaya nanti ketika resiko itu datang kita nggak down banget dan kita nggak kaget dan kita terus bangkit. Dan alhamdulillah hikmahnya pun ada ya Bung. Benar. Kalau nggak salah juga lu pernah bilang sama gua nih pas lu buka apa namanya, buka cabang ya, jatuhnya buka cabang itu sempet telur juga busuk. Nah itu Iya kan? ya, itu mah hal-hal goib itu pasti ada dalam usaha Bung. Oh gitu. Itu. Jadi ya apalagi di telur ya, itu resikonya emang gede banget, apalagi goib-goibnya gitu. Kalau kita main banting-bantingan harga, pasti tetangga sebelah ada yang nggak seneng, itu pasti. Itu udah sering saya alami, tapi ya saya ngadepinnya bawa santai aja, maksudnya santai itu ya bagian kan namanya dagang pasti ada yang kayak gitu-gituan gitu. Ada yang namanya goib lah, nggak seneng lah, gitu kan, iri lah, itu pasti ada buat dagang. Jadi ya lawan aja terus selagi kita masih bisa napas gitu kan, masih apa sih namanya, masih sanggup buat ngelawan itu, ya kita lawan. Selagi kita juga nggak ngerugiin banyak orang, kita juga dagangnya jujur, mungkin apa namanya, nyikapin hal-hal yang goib itu gimana sih Bung, khususnya di lu pribadi? Apa misalnya dengan ya berserah diri kepada Allah atau banyakin sholat atau gimana? Ya salah satu sih seperti itu, kita sabar aja, sabar berserah diri sama Allah gitu kan. Mungkin emang udah jalannya gitu ya, udah dikasih jalan apa namanya sama Allah begitu, lu apa namanya, lu rasain dah resikonya dulu ya kan gitu. Ya kita terima aja kan, kita hanya manusia biasa ya kan, nanti dia akan mati lagi gitu. Kita bersyukur aja gitu, apa yang dikasih sama Allah kita jalanin. Dan alhamdulillah usaha lu sekarang ini lancar. Iya, alhamdulillahnya. Udah buka berapa cabang? Alhamdulillah sih udah 7 Bang. 7 cabang. Iya. Mantap, resikonya juga mantap. Iya. Dari mulai tertipu, lalu serangan goibnya, dan Bung Rapi yang ngejalaninnya dengan ikhlas dan sabar, dan alhamdulillah sampai mempunyai 7 cabang. Berarti 7 cabang berapa karyawan udah? 1 cabang sih ada yang sendiri, ada yang berdua gitu. Jadi ya kalau yang sendiri itu dia deket sama lokasi rumahnya Bung. Oh, gitu, jadinya nggak perlu banyak karyawan, dia bisa misalnya mau sholat tutup dulu kan, rumahnya deket gitu, dia sholat dulu apa bisa. Kalau tokonya itu kan ada toko yang kecil, ada toko yang gede juga, misalnya toko yang gede itu dia bisa sholat di situ gitu. Jadi gini Bung, yang bikin gue penasaran gini, kadang kan karakter seseorang itu kan terbentuk karena lingkungan, bener nggak? Bener. Dan karakter lu ini terbentuk karakter pengusaha. Ada nggak itu lingkungan yang mempengaruhi lu untuk makin kuat jiwa lu untuk membentuk usaha? Apa mohon maaf, lingkungan dari luar kah yang membentuk karakter lu menjadi pengusaha, atau lingkungan keluarga? Tadi di awal sih lu dapat masukan dari mamang. Ya. Mungkin adalah masukan-masukan lain gitu. Kalau dari luar sih kagak ada, emang kan gue itu orangnya kan bergaulnya sama yang nyeleneh gitu ya. Jadi nggak ada yang buat, kalau ngobrol nggak ada yang ke arah buat usaha gitu. Jadi kita nongkrong nih, bergaul ya nongkrong aja gitu, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi gitu. Jadi emang mungkin dari apa namanya, keluarga ngedukung juga buat usaha. Berarti gitu. Secara garis besar usahalah yang keluarga yang ngebentuk karakter lu menjadi seorang pengusaha, tahan banting dan sebagainya, dan sampai mempunyai 7 cabang. Untuk harga nih Bung, kok lu bisa sih sampai pelanggan lu itu banyak banget? Memang lu pakai apa sih di sini? Apa harga lu ngebanting atau kualitas lu atau gimana? Ya kalau itu mah nggak pakai apa-apaan Bang. Jadi kita beraniin diri aja, walaupun kita untung kecil, yang penting kita
cepet keluar barangnya Cepet keluarnya. gitu ya. Jadi kita nggak mikirin lagi gitu buat resikonya gitu. Yang penting barang kita keluar dulu nih. Urusan resiko itu belakangan dulu bang. Kalau buat usaha gitu. Jadi di usaha telur itu kita jangan ngambil untung gede. Untung kecil pun kalau cepet barangnya keluar, ya alhamdulillah gitu. Kita dapatnya juga agak lumayan gitu. Karena memang telur juga harga lagi naik turun ya Bung. Lagi juga kalau kita masih nahan di harga tinggi gitu, saingan ketat Bung. Kompetitor banyak ya. Saingan ketat, nggak bakal bisa kalau kita ngambil keuntungan lebih besar gitu. Mungkin kalau misalnya gua di posisi lu nggak mungkin bisa Bung, karena yang gue lihat kan khususnya di pandemi ini, dagang telur memang menjadi suatu kebutuhan, tapi kan dari segi pemerintah juga kan selalu menyarukan bantuan yang berupa sembako. Itu apa nggak menjadi tolak ukur lu itu bakalan imbasnya ke usaha lu? Karena kan pemerintah udah ngasih, kok lu berani tetap buka usaha ini? Ya kenapa harus takut bang? Gitu. Kenapa harus takut? Ya, kenapa harus takut? Ya kita jalanin aja. Kalau emang jiwa kita udah mental kita udah kuat gitu buat usaha, mau dari pemerintah turun kayak ke orang-orang, ya kita mah maksudnya kalau lagi pemerintah turun bantuan, dagangan kita sepi, ya mungkin emang udah waktunya dagangan kita sepi gitu. Jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Enggak setiap hari kita dagang itu rame bang. Itu ada pasang surutnya ya. Gimana caranya kita menyikapi? Tapi juga lama-lama ketemu. Gitu. Nah buat sahabat sukses yang penasaran dengan kualitas daripada produk telur Bung Raffi, bisa datang ke sini. Ini salah satu distributor di daerah Kedaung, tepatnya di Jalan Haji Taib RT 05 RW 19 Blok Sanket. Ya udah banyak yang tahu lah pokoknya, khususnya di Blok Sanket itu udah banyak yang tahu lah. Agen yang masuknya agen telur Raffi. Selain telur ada lagi nggak yang mau dijual nanti ke depannya? Ya insya Allah sih niatnya gitu ya, pengen minyak dan gas Bung gitu. Gua doain mudah-mudahan semua terrealisasi. Amin. Dan bisa mempekerjakan orang yang terdampak COVID-19 ini. Selain telur ayam ada apa lagi sih? Telur puyuh kalau nggak salah ada ya? Ada telur puyuh, ada telur bebek, ada telur ayam kampung juga ada Bung gitu. Udah lengkap. Datang kemari. Kalau yang penasaran, kontak personnya nanti gua taruh di deskripsi lebih detailnya. Mungkin itu aja Bung. Oh iya. Ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.